Halo malam sahabat vlog Barung. Hari ini jam 9 nih, mau siap-siap untuk tutup toko. Ya lumayan lah untuk hari ini, bersyukur masih ada penjualan, masih lumayan rame. Hari ini sedikit berbagi pengalaman ya hari ini. Ya pengalaman lumayan agak bagus sih untuk para pemula yang buka toko atau warung listrik. Jadi hari ini akan sedikit share pengalaman saya ngambil barang dari supplier. Mungkin bagi teman-teman yang istilahnya kulakan ngambil barang dari distributor, beli barang dari distributor yang atau toko yang langsung cash, ya mungkin gak ada masalah kan. Ya kalau punya uang beli cash jadi lebih tenang. Nah ini gimana caranya mengatur uang yang boleh dibilang kita ngambil barang dulu, TOP atau bahasanya term of payment. Jadi kita ngutang dulu tempo sebulan atau 2 bulan kita baru bayar. Hari ini gue sedikit pengalamannya karena mungkin ambisi terlalu besar pas order. Jadi gue juga gak mikir barang ini bakal laku banyak atau enggak. Jadi kemarin sempat ngorder banyak tuh, hampir ya lumayan lah, ngorder banyak, kuantitinya lumayan banyak. Tapi ternyata ada coronavirus, ya virus corona, ternyata penjualnya nggak terlalu bagus. Tamparan kerasnya sih ya ketika nggak bisa muterin barang jadi uang, itu yang agak sulitnya. Namun ada beberapa supplier yang memang punya kebijakan bisa tukar barang atau retur barang. Ini sih sedikit tips aja ya cari supplier. Kalau untuk cari supplier mungkin gampang, untuk cari-cari sales untuk toko bisa lebih gampang, lebih enak juga kalau misalkan bisa nunggu dulu TOP dulu. Tapi kesalahan kita cari supplier yang mau enaknya aja nih. Jadi kalau mau enaknya ya semuanya harus jangan telat, harus serba cepat, pembayaran cepat. Nah kita harus cari benar-benar supplier yang mau menemani kita dalam keadaan susah maupun senang. Nah untung saya ada satu supplier yang memang ya kita udah lama sih joinan dari mulai awal buka toko, ya jadi mentor juga. Suppliernya itu teman saya juga sih, dia jadi nge-mentorin saya. Nah hari ini ya lumayan banyak sih, hampir udah collapse. Ada beberapa barang yang udah nggak jalan juga. Ya alhamdulillahnya sih bisa ditukar ke barang yang memang kita jalan terus, sama barang-barang yang dead stocknya tapi masih layak jual, masih kemasannya bagus, kita masih bisa diretur ke sana untuk ditukar barang atau dipotong tagihan. Saya saranin sih untuk teman-teman yang baru buka toko atau untuk toko pemula yang mau mencoba dari asalnya kulakan atau beli barang ke toko lagi atau agen, atau ya agen lah, cari agen atau supplier yang memang bisa dalam keadaan susah sama senang. Kalau dalam keadaan biasa sih nggak masalah sih, ya memang kita harus cepat untuk pembayarannya. Tapi kalau dalam keadaan kasus-kasus ya udah bilang luar biasa kayak gini, situasinya nggak menentu, ya harusnya sih para supplier juga mengerti. Alhamdulillah sih untuk supplier satu ini bisa agak membantu juga. Jadi ketika barang itu dead stock atau nggak kejual sama sekali, kita tukar ke barangnya yang fast moving, ya lumayan bisa membantu kita. Terus yang fast movingnya kita bisa puterin, kita bisa bayarin ke mereka. Intinya sih memang di komitmen awalnya mau seperti apa. Saya saranin sih untuk teman-teman yang mau memang cari
cari supplier yang memang komitmen dari awal. Kita juga harus punya komitmen kalau misalkan untuk dalam keadaan toko berjalan dengan normal, ya kita harus bayarnya cepat. Tapi kalau misalkan dalam keadaan case-case yang memang seperti ini, case-case ada coronavirus lah, jadi atau ada bencana lah, jadi kita bisa saling mengerti satu sama lain. Itu juga untuk mendukung supaya teman-teman juga nggak terlalu sulit juga sih. Nggak usah supplier besar deh untuk awal-awal kita buka warung atau toko listrik kecil-kecilan. Kita buka toko atau warung yang memang cari supplier yang mau mengerti kita. Kalau harga sih sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih supplier sama supplier yang ya, dari perusahaannya langsung ataupun ke pihak kedua ya agen atau itu sebenarnya nggak masalah, nggak beda jauh sih harganya. Cuman ya saya saranin sih yang memang bisa ya dalam keadaan susah ataupun senang. Dan yang satu lagi, kita jangan sampai pindah supplier kalau supplier ini udah lumayan apa sih namanya, lumayan hubungannya bagus lah. Jadi jangan, kalau toko itu jangan pernah coba sekali-kali ternyata kita ngorder ke supplier satu ini yang di saat kita senang ataupun susah kita jalani bersama, terus pas kita sudah berjalan normal ada beberapa supplier yang nawarin dengan harga yang murah, jangan tergoda sama sekali. Nanti kedepannya kita juga akan sulit sih untuk menerima lagi supplier yang konsisten dan punya komitmen seperti itu. Mungkin itu dari saya sedikit sharingnya bagaimana kita cari supplier yang memang bisa aman, bisa menerima dalam keadaan susah ataupun senang. Ya intinya sih untuk kemajuan toko kita. Nanti lagi di video nanti kita akan sambung di video berikutnya. Terus dukung channel kita, jangan lupa untuk subscribe, share, and jangan lupa nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi dari kita langsung. Terima kasih.